Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 2020142025. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah Neuroscience dalam Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Rahma Novianti, SS MPD. Baiklah, di sini saya akan presentasi mengenai paradigma lama dan paradigma baru tentang otak manusia. Paradigma lama tentang otak. Otak kanan dan otak kiri. Selama ini, masyarakat memahami otak terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Kemudian akhir-akhir ini berkembang menjadi tiga belahan, yakni kiri, kanan, dan tengah. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, sekunder, abstrak, proporsional, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir irasional, divergen, analogi, primer, konkret, sintaktik, holistik, dan subjektif. Sedangkan otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan kanan. Selanjutnya, paradigma lama tentang otak kiri dan kanan dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena primordial dari berbagai sumber. Banyak orang berkesimpulan bahwa otak kiri identik dengan golongan kiri dan otak kanan identik dengan golongan kanan. Golongan kiri identik dengan kemiskinan, keterlambatan, dan kezuhudan. Sedangkan golongan kanan identik dengan kebaikan, kesuksesan, dan kemajuan. Otak tengah sering disepadankan dengan kecerdasan spiritual. Dalam konteks anak-anak, aktivasi otak tengah ditandai dengan kemampuan membaca dengan mata tertutup. Dengan demikian, paradigma otak kiri, kanan, dan tengah merupakan paradigma lama yang sudah ketinggalan zaman, khususnya zaman brainstorming seperti sekarang ini. Berdasarkan paradigma lama, otak kiri dan otak kanan disimpulkan bahwa otak pada dasarnya tidak mengenal dualisme, terlebih lagi trikotomi. Semua bagian otak bekerja secara serentak karena antar miliaran sel saling berkoneksi dalam merespons setiap informasi yang diterima. Akal, hati, dan ruh. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggok daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati, otak dalam kepala, sedangkan hati di dalam dada. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Demikian pula hati sama sekali berbeda dengan emosi dan perasaan. Hingga saat ini masih ada yang membedakan antara otak dan pikiran. Demikian pula dengan hati dan perasaan. Menurut Harun Nasution, menyatakan bahwa pikiran, akal bukanlah otak, melainkan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sementara jiwa itu sendiri bukanlah hati, melainkan ruh yang menjadi rahasia ilahi. Perbedaan otak dan pikiran maupun hati dan perasaan tersebut berimplikasi luas di berbagai bidang termasuk pendidikan. Paradigma baru tentang otak. Keutuhan otak. Meskipun secara fisik otak terbelah, tetapi perbedaan kedua belahan fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara dua belahan otak, hanya saja dengan cara bersilangan. Artinya, otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Atas dasar inilah banyak orang beranggapan bahwa kedua belahan otak mempunyai fungsi khusus secara berbeda. Namun anggapan ini dipatahkan oleh fakta saintifik mutakhir bahwa orang kidal memahami melodi justru diproses secara baik melalui organ tubuh, khususnya telinga bagian kanan. Artinya, orang kidal memproses musik menggunakan otak kiri mereka. Menurut Levy, menyatakan bahwa mustahil kedua belahan otak berfungsi secara berbeda. Meskipun hal itu mungkin terjadi, tetapi hal itu mustahil terjadi pada otak normal dan sehat. Atas dasar inilah, tuduhan terhadap dunia pendidikan yang hanya mengembangkan otak kiri peserta didik dapat dipatahkan.
Meskipun demikian, kritik terhadap kurikulum yang menekankan pada logika, matematika, dan sains modern daripada seni maupun olahraga, tetapi kedua hal ini tidak ada hubungannya dengan kedua belahan otak kiri dan kanan. Neuroscience kognitif dalam pembelajaran. Otak terdiri dari neuron-neuron. Otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektrokimiawi. Namun demikian, struktur arsitektural otak tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun otak bekerja keras, bentuk otak tidak ikut mengeras. Atas dasar ini, sikap ilmuwan mengalami kesulitan untuk menghubungkan otak, pikiran, jiwa, badan, maupun jasmani rohani. Jadi dapat dikatakan bahwa neuroscience kognitif adalah ilmu tentang otak, pikiran, jiwa, badan, maupun jasmani rohani. Kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Taufik dengan tegas menyatakan bahwa istilah yang digunakan, baik al-aql, al-qalb, al-nafs maupun al-ruh, semuanya menjadi tidak bermakna sama sekali ketika tidak dihubungkan dengan otak manusia, karena semua makna dan istilah-istilah tersebut mempunyai basis neurobiologis di dalam otak manusia. Menurut Ibnu Sina, akal terdiri dari 4 elemen, yaitu akal aktif, akal aktual, akal potensi, dan akal empirik. Otak normal dan otak sehat. Otak normal adalah otak yang secara anatomi struktur organisatorinya lengkap, sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi dengan sirkuit spiritual. Dalam konteks pendidikan, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas. Sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik buruk. Oleh karena itu, tugas pendidik tidak sebatas normalisasi otak, tetapi juga healthy otak, karena baik buruknya anak lebih ditentukan oleh sehat dan normalnya otak anak tersebut.